Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi, NIM saya 0510811. Saya dari UPBJJ Kota Serang. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu membuat video dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Mohon maaf. Oke, di sini tujuan dari tugas satu ini yaitu agar mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript DOM untuk membangun antarmuka dan jalur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Cita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Seperti itu. Nah, di sini sudah ada ya. Bisa dilihat. Jadi di sini ada petunjuk pekerjaan dan poin video penjelasan. Lalu di sini juga sudah ada beberapa file yang sudah diberikan, sudah diberikan dan bisa digunakan. Ada data.js dan juga file img yang nanti bisa diekstrak. Lalu juga ada soal. Nah, di sini berisi soalnya. Nah, di sini soal tugasnya yaitu saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UTDR. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang diberikan bersama dengan tugas praktik ini yang tadi sudah diberikan ya. Nah, di sini juga disuruh membuat 4 halaman website sebagai berikut. Lalu di sini juga untuk struktur folder proyeknya seperti ini ya. Nah, di sini juga ada poin-poin untuk video penjelasan tugas. Oke lah, saya langsung lanjut aja ke aplikasinya. Di sini saya menggunakan apa namanya? Aplikasi Visual Studio Code. Oke, langsung saja di sini sudah sesuai ya. Sudah sesuai dengan arahan dari soal. Seperti ini. Resita praktik. Jadi sudah sesuai. Oke, langsung saja saya mulai di sini untuk menjelaskannya. Oh ya, jadi sebenarnya saya langsung ngebuat untuk script codingannya. Karena kalau misalkan dibuat ini secara langsung bakal lama. Jadi saya akan menjelaskannya saja. Nah, di sini ada folder CSS atau style CSS-nya. Jadi file ini fungsinya jadi untuk mengatur tampilan seluruh halaman biar konsisten. Jadi di dalam CSS ini saya mengatur desain login, menu dashboard tentunya, dan juga tabel stok bahan ajar serta halaman tracking. Itu. Di sini juga saya menggunakan Flexbox untuk navigasi menu dan media query untuk membuat tampilan seperti itu. Di sini juga saya juga mengatur dari ketebalan, warna, dan juga besar kecil si font tersebut. Seperti itu. Lalu di sini ada file img yang tadi sudah diberikan ya, yang sudah saya download dari Tuton. Tuton. Ya, dari sini. Jadi learning, maaf. Itu di sini untuk file-filenya, dan di situ juga ada logo UT. Seperti itu. Lalu di sini juga ada data.js ya. Nah, untuk data.js ini sebenarnya kan tadi udah udah disediainya dari learningnya. Nah, saya ada beberapa perubahan menggunakan nama teman-teman saya dan juga nama saya sendiri tentunya ya. Nah, jadi untuk data.js ini berisi data dummy seperti contoh, seperti data pengguna,
nanti digunakan untuk login. Di sini ada email, nama, password, nya, OPBJJ-nya, lokasi OPBJJ-nya, seperti itu. Di sini ada ada 6 data user. Lalu di sini juga ada data bahan ajar. Jadi untuk stok bahan ajar tentunya ya. Di sini ada stoknya, ada kode, kode barang, nama barang, jenis barangnya, edisinya, dan juga covernya. Covernya diambil dari sini. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada data tracking, data dummy. Yang ketiga yaitu data tracking yang mana ini untuk tracking pengiriman berdasarkan nomor DO-nya, data delivery ordernya, yaitu seperti ini. Di sini ada nama teman saya, lalu di sini juga ada nama saya sebagai nama DO-nya, seperti itu. Lalu di sini juga terdapat nama user, di sini ada nama user, terus ada statusnya, terus ada ekspedisi segalanya, seperti itu. Lalu di sini ada script Java-nya, yaitu si data ini berisi seluruh logika JavaScript DOM. Contohnya di sini ada validasi si login. Jadi ketika sorry, jadi ketika data si loginnya dia berhasil, dia bakal masuk. Jadi mengucapkan selamat datang, sukses, gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia salah, loginnya gagal, dia bakal menampilkan pop-up yang pastinya. Seperti itu. Atau nanti juga ada lupa password dan juga buat akun baru. Dia nanti kalau lupa password dia bakal menghubungi UT. Kalau misalkan buat akun baru dia bakal disuruh untuk mengunjungi halaman My UT untuk membuat akun baru tentunya. Nah, di sini juga ada apa namanya? Greeting seperti yang di soal. Mohon maaf, mana ya? Greeting. Nah, di sini kan greeting harus berdasarkan waktu local time ya. Kalau misalkan local time-nya pagi, ya siang, ya sore, sore. Dan sekarang saya membuatnya di jam 10.25, jam 10 malam tentunya ya. 10 PM, seperti itu. Dia nanti menyesuaikan lah ketika saya login, gitu. Lalu di sini juga nanti akan menampilkan tracking apa? Oh iya, ini untuk menampilkan logotnya. Jadi ketika mau logot dia bakal ngasih pemberitahuan ingin lanjut logot atau tidak. Seperti itu, di sini juga ada halaman tracking. Dia nanti tugasnya untuk menampilkan tracking pengiriman tentunya ya. Nomor DO-nya kosong. Jadi kalau misalkan belum diisi tapi kita cari, dia bakal meminta kita untuk masukkan nomor DO terlebih dahulu. Lalu kalau misalkan kita mengetik nomor DO yang salah, dia bakal memberitahu data yang tidak ditemukan. Seperti itu. Nanti untuk trackingnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke dashboard HTML. Nah, kalau untuk dashboard HTML ini, sorry, dia apa namanya? Di halamannya nanti terdapat menu navigasi sesuai soal. Jadi yaitu jadi dia bakal menampilkan informasi bahan ajar, tracking pengiriman, dan laporan yang memiliki daftar yang lengkap. Lalu story transaksi gitu. Nanti ditampilkan di dashboardnya itu. Lalu di sini ada indeks HTML. Jadi file ini berfungsi sebagai halaman awal website. Jadi ketika dibuka indeks HTML ini akan otomatis melakukan filtering ke halaman login menggunakan ya, seperti itu. Lalu di sini ada login HTML ya. Jadi di laman login ini terdapat input email tentunya ya. Nah, jadi menginput email, password, serta tombol-tombol login. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan jika emailnya salah atau passwordnya salah, dia bakal muncul pop-up error gitu kan. Lalu kalau misalkan dia sesuai, dia bakal muncul sukses terus masuk
ke dashboard dan menampilkan nama usernya seperti itu. Lalu di sini ada stok HTML. Stok HTML ini di halaman ini nanti terdapat tabel stok bahan ajar itu, yang nanti diamankan secara dinamis. Nanti tabel ini diisi otomatis menggunakan JavaScript DOM seperti itu. Lalu di sini ada tracking HTML. Jadi pada halaman ini terdapat input nomor DO tentunya dan juga tombol cari. Nanti dia di situ kalau misalkan kita input nomornya apa, kondisinya kosong, dia nanti bakal muncul pop-up warning kalau misalkan yaitu kosong. Tapi kalau misalkan nomornya salah, dia bakal muncul pop-up error juga. Kalau misalkan itu bakal apa, tidak ada gitu kan, salah gitu tuh. Nanti kalau misalkan berhasil, dia nanti bakal menampilkan sesuai dengan ketentuan dari soal tersebut, yaitu nama mahasiswa, status pengiriman, lalu detail ekspedisi dari tanggal kirim, jenis paket, dan juga total pembayaran. Seperti itu. Oke, sudah saya jelaskan. Saya akan mulai mencobanya ya. Ini scriptnya berhasil atau tidak. Seperti itu. Klik kanan, lalu untuk menjalankannya, untuk runningnya kita open with live server. Nah, dia nanti bakal menuju ke halaman login tentunya. Nah, seperti ketentuan dari soal, di sini dia bakal menambahkan selamat datang. Terus di sini juga ada email, tentunya ada password, lupa password, belum punya password, punya akun dan juga login. Ya, seperti itu. Lanjut, kalau misalkan kita nggak sesuai, kita masukkan tidak sesuai emailnya, dia bakal memberikan, nah, dia bakal memunculkan kalau misalkan dia tuh nggak sesuai gitu kan. Dia akan memberikan pop-up gitu kan, kalau salah. Nah, kalau misalkan lupa password, silakan hubungi admin untuk reset password. Kalau misalkan kita lupa password, nanti dia bakal munculkan pop-up. Lalu di sini, kalau misalkan ini dia akan munculkan pop-up buat akun baru seperti itu. Kita coba ya, ini asal-asalan aja. Login sama aja kan ya, seperti itu. Lalu tadi untuk email usernya kita ambil dari data.js. Kita buka di sini, kita bisa milih menggunakan ya di sini tentunya saya menggunakan nama saya sendiri ya. Oke. Lalu di sini untuk passwordnya pakai nama Oji123. Langsung kita salin aja copy. Oke, kalau misalkan sesuai dia bakal memunculkan login berhasil. Selamat datang Muhammad Fauzi. Sesuai ya, sesuai dengan ketentuan dari soal. Terus dia juga sesuai dari ketentuan soal, dia diminta untuk menampilkan greeting, yaitu menampilkan salam berdasarkan waktu local time. Seperti di sini nih, selamat pagi. Cuma bedanya kalau saya ya seperti ini, seperti itu ya. Itu, dan untuk menu utamanya juga sesuai ya. Di sini menu utamanya harus ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporannya berisi monitoring progres bahan ajar, rekap bahan pajak, histori transaksi bahan ajar. Nah, sesuai di sini saya juga sudah ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring progres dan rekap bahan ajar. Lalu di sini saya nulisnya histori transaksi seperti itu. Oke, lanjut di sini ada dashboard. Kita disuruh mencoba untuk menampilkan dashboard menu. Dashboard menu dari for delivery order atau nomor DO. Kita ke tracking pengiriman. Nah, di sini sudah ada ya untuk apa table untuk memasukkan inputan dari nomor DO-nya dan juga di sini ada tombol carinya. Nah, sesuai dengan yang saya bilang tadi, ketentuan tugas. Jadi kalau misalkan si nomornya salah atau kita isi kosong, dia bakal menunjukkan pop-up
seperti ini. Kalau kosong, dia diminta untuk masukkan terlebih dahulu. Lalu kalau salah, kita ketikkan salah-salah, data tidak ditemukan. Seperti itu. Jadi, tidak muncul pokoknya. Seperti itu. Untuk nomor DO-nya, saya ambil dari sini juga tentunya. Paling bawah, ini nomor DO-nya. Delivery order. Oke, cari. Oke. Sesuai dengan tuntutan soalnya, di sini dia diminta untuk ketika tombol cari ditekan, dia akan menampilkan nama mahasiswa. Sorry, dia akan menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, dan juga detail ekspedisinya. Seperti ini ya, kurang lebih ya mirip lah. Nah, di sini juga diminta untuk melihat informasi stok bahan ajar. Nah, di sini sudah ada untuk stok bahan ajarnya ya. Jadi kode, nama bahan ajar, lokasi stok, covernya juga ada. Untuk melihat covernya seperti ini. Seperti itu ya. Hmm. Terdapat fitur menambahkan di stok. Nah, di sini juga untuk menambahkan berstok seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan serta kesalahan pada pemahaman pada penjelasan dari saya. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.